Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharif Arfiansyah dengan NIM 202012190. Ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Kebijakan Hutang, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor energi, subsektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Kebijakan dividen merupakan suatu kebijakan yang akan memutuskan pembagian dari suatu laba yang didapatkan oleh perusahaan. Dividen merupakan pembagian laba kepada investor ekuitas sesuai dengan proporsi perusahaan dari jenis model tertentu. Untuk para pemegang saham dan investor menganggap dividen merupakan timbal balik atas apa yang telah mereka investasikan terhadap perusahaan tersebut. Investor menginginkan supaya manajemen membagi laba kepada pemegang saham sebagai bentuk kesejahteraan investor. Sedangkan sisi manajemen perusahaan menganggap dividen merupakan kas keluar yang menyebabkan kas perusahaan berkurang. Perumusan masalah yang pertama, apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor energi, subsektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor energi, subsektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor energi, subsektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang keempat, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor energi, subsektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor energi, subsektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk menguji pengaruh kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor energi, subsektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan subsektor energi, sektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor energi, subsektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Landasan teori sinyal atau signaling teori. Signaling teori yang dikemukakan oleh Ross tahun 1977 menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Signaling teori menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau tanda bahwa perusahaan juga telah beroperasi dengan baik. Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik sebagai wujud dari tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Kerangka pikir, pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Metode pengumpulan data. Jenis data yaitu sekunder, sumber data dari laporan tahunan, populasi, seluruh perusahaan sektor energi, subsektor oil, gas, dan coal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Sampel menggunakan teknik sampling. Metode pengumpulan data. Mengumpulkan data laporan keuangan tahunan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Data tersebut lalu diolah. Metode pengolahan data, editing, coding, tabulasi. Analisis data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, mode panel data, pengujian hipotesis. Sekian presentasi dari proposal saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.